Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tentang transaksi perusahaan dagang. Masih ingatkah Ananda dengan materi sebelumnya? Bersama saya Yul Eka Fitri. Hari ini kita akan membahas tentang syarat pembayaran pada perusahaan dagang. Ayo, apa yang ada dalam pemikiran Ananda tentang gambar di bawah ini? Di sini ada 4 gambar. Pada gambar ini ada potongan harga atau diskon, ada invoice, melakukan pembayaran, dan seseorang melakukan perhitungan dalam pembayaran. Nah, dari itu kita akan membahas tentang syarat pembayaran ya. Syarat pembayaran dibagi atas 2, 1 tunai atau on cash, 2 kredit atau on account. Guys, kita akan bahas syarat pembayaran secara kredit ya. 1 N/30, 2 2/10 N/30, 3 2/10 1/15 N/30, 4 EOM. Oke guys, silahkan disimak lebih lanjut ya. Syarat pembayaran N/30 maksudnya adalah pembayaran ini dilakukan dalam kurun waktu atau jatuh tempo 30 hari sejak tanggal transaksi. Kita coba untuk menyelesaikan soal pada syarat pembayaran untuk N/30. 1 November 2022, Yude Keinamu membeli barang dagangan dari CV Kamil seharga 4.400.000 dengan syarat pembayaran N/30 faktur nomor 35. Ayo, siapa yang tahu cara kerjanya? Ingat ya guys, syarat pembayarannya N/30, maka perjanjiannya dari sejak tanggal transaksi sampai 30 hari ke depannya. Jadi, Yude Keinamu itu lakukan transaksi 1 November, dihitung 30 hari. Jatuh temponya tanggal pembayaran 30 November 2022. Jadi, Yude Keinamu itu lakukan transaksi 1 November, dihitung 30 hari. Jatuh temponya tanggal pembayaran 30 November 2022. Jadi, Yude Keinamu batas waktu pembayarannya paling lambat 30 hari setelah faktur dituliskan dari tanggal transaksi tanpa memberikan potongan harga. Karena dalam syarat pembayarannya hanya tertulis N/30, tidak mendapatkan potongan. Syarat pembayaran kedua, 2/10 N/30, maksudnya adalah pembeli atau konsumen mendapatkan potongan harga sebesar 2% jika melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari. Jatuh temponya 30 hari sejak tanggal transaksi. Diperhatikan ya guys, 2/10 itu maksudnya adalah 2 merupakan persentase potongan dalam pembayaran, tapi harus dibayar dalam waktu 10 hari. Lebih dari 10 hari, maka tidak akan mendapatkan potongan. Pada angka 2 juga bisa diganti dengan angka 3 ataupun angka tertentu, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Misalnya, 2 itu diganti ke angka 5, maka 5/10 N/30. Jadi, 5/10 itu mendapatkan potongan 5% jika melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi. Guys,
Kita kerjakan soal ini ya. 1 November 2022, Yude Kenamu membeli barang dagangan dari CV Kamil seharga 4.400.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 faktur nomor 35. Tanggal transaksi 1 November 2022. Asumsinya, pertama, jika Yude Kenamu membayar pada tanggal 10 November, maka mendapatkan potongan harga 2% dari harga sebenarnya. 2% dikali 4.400.000 jadinya 88.000 merupakan potongan harga. Maka 4.400.000 dikurang 88.000 yang harus dibayarkan 4.312.000. Itu jika Yude Kenamu melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari ya guys, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Asumsi kedua, jika Yude Kenamu membayar di atas waktu 10 hari sampai 30 hari, tepatnya tanggal 30 November, maka tidak mendapatkan potongan harga. Jadi wajib dibayarkan tetap 4.400.000. Untuk jatuh tempo, tanggal pembayaran 30 November 2022. Alasannya, karena 30 hari dari sejak tanggal transaksi. Batas waktu pembayaran paling lambat 30 hari setelah faktur dituliskan dari tanggal transaksi tanpa memberi potongan harga. Guys, kita lanjut syarat pembayaran ketiga. 2/10, 1/15, N/30. Yaitu pembeli atau konsumen mendapatkan potongan harga sebesar 2% jika melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari. Jika pembayaran dilakukan dari hari ke-11 sampai hari ke-15, maka potongan harga didapatkan 1%. Jatuh temponya 30 hari sejak tanggal transaksi. Kita masuk pada soal ya. 1 November 2022, Yude Kenamu membeli barang dagangan dari CV Kamil seharga 4.400.000 dengan syarat pembayaran 2/10, 1/15, N/30 faktur nomor 35. Maka Yude Kenamu membeli barang dagangan dari CV Kamil seharga 4.400.000 dengan syarat pembayaran 2/10, 1/15, N/30 faktur nomor 35. Coba diperhatikan ya guys, tanggal transaksi dari 1 November sampai dengan 10 November. Bagaimana asumsinya? Asumsi pertama, jika Yude Kenamu membayar sampai tanggal 10 November, maka mendapatkan potongan harga 2% dari harga sebenarnya. Jadi 2% dikali 4.400.000 mendapatkan potongan 88.000. 4.400.000 dikurang 88.000, total yang harus dibayarkan 4.312.000 pada saat tanggal 10 November jika ingin mendapatkan potongan 2%. Guys, pada asumsi kedua, jika Yude Kenamu membayar sampai tanggal 15 November, maka mendapatkan potongan harga 1% dari harga sebenarnya jika Yude Kenamu tersebut melakukan pembayaran dari tanggal 11 sampai tanggal 15.
Maka 1% dikali 4.400.000, potongan harga yang didapatkan 44.000. 4.400.000 dikurang 44.000, total yang harus dibayarkan Rp4.356.000. Asumsi ketiga, jika Yudekenamu membayar di atas waktu 15 hari, lewat dari tanggal 15 sampai 30 hari, tepatnya tanggal 30 November, maka tidak mendapatkan potongan harga. Jatuh tempo tanggal pembayaran 30 November 2022. Kita lanjut syarat pembayaran yang keempat, EOM, end of month, yaitu pembeli atau konsumen tidak mendapatkan potongan harga. Jatuh temponya pada akhir bulan sejak tanggal transaksi pada bulan yang sama. Jadi, si pembeli wajib melakukan pembayaran pada bulan tersebut. Soal 1 November 2022, Yudekenamu membeli barang dagangan dari CV Kamil seharga 4.400.000 dengan syarat EOM faktur nomor 35. Bagaimana cara penyelesaiannya, guys? Perhatikan tanggal transaksinya 1 November sampai 30 November. Yudekenamu membeli barang dagangan dari CV Kamil seharga 4.400.000, syarat pembayaran EOM faktur nomor 35. Maka jatuh tempo yang harus dilakukan oleh Yudekenamu, pembayarannya paling lambat 30 November 2022. Maka batas waktu pembayaran paling lambat 30 hari setelah faktur dituliskan dari tanggal transaksi tanpa memberikan potongan harga. Jadi, jika Yudekenamu berbelanja di tanggal 1, maka 30 hari dari tanggal 1. Tepatnya tanggal 30 November jatuh temponya. Jika Yudekenamu berbelanja di pertengahan bulan, tetap pembayaran terakhirnya tanggal 30 November. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan transaksi perusahaan dagang, terutama pada syarat pembayaran? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nantikan video berikutnya.